Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bang Pei Channel. Sudah lama nggak bikin tutorial. Sekarang saya akan membuat tutorial Microsoft Word. Kebetulan teman minta tolong bikinin format surat, bukan format surat, format daftar keluarga pegawai negeri sipil. Nah, buat yang PNS atau yang bekerja di lingkungan instansi mungkin akan sangat bermanfaat. Tapi bagi yang bukan yang tidak bekerja atau rekan-rekan yang masih belajar Microsoft Word, ini bisa diikuti untuk mempelajari cara pembuatan tabel dan format-format surat yang lain. Oke, pertama-tama langkahnya adalah kita ke menu layout, kemudian pilih size. Di sini saya sudah mempunyai ukuran folio. Bagi yang tidak mempunyai ukuran folio atau F4 itu bisa diikuti langkahnya di tutorial saya sebelumnya. Klik folio atau F4. Jadi ukuran kertasnya sudah berubah menjadi folio. Untuk ukuran yang lebih panjang dari A4, kemudian kita pilih margin. Di sini saya akan menggunakan margin untuk atas 2, kiri 2, kanan 2, bawah 2. Karena di daftar ini tidak ada, maka saya akan menggantinya di custom margin. Sini 2. Ya, topnya langsung ketik aja, kemudian di sini di blok ganti 2, kemudian kirinya itu 2, kanannya 2. Jadi 2 semuanya, atas, bawah, kiri dan kanan. Lalu lanjut ke paper. Nah, di sini kalau yang belum ada ukurannya, kalian bisa merubahnya. Width-nya 21,59, kemudian height-nya 33. Itu untuk ukuran folio atau F4. Kemudian kita klik OK. Lalu kita masukkan. Karena di sini formatnya dimulai dengan logo, kita masukkan dulu logonya. Klik menu insert. Nanti minum dulu, panas. Lalu ke picture, lalu kita cari ukuran lagi, gambar logo. Karena tadi sudah saya download. Bagi yang tidak punya logonya, ini di mana? Oh, di download, salah, di picture saya simpannya. Nah, ini logo. Buat yang kabupaten lain ya ganti dengan logo kabupaten lain atau provinsi lain. Nah, kecilkan ini kiri kanan atas bawahnya ya. Kemudian kita tengahkan, itu Ctrl A atau home center. Nah, gitu. Letakkan kursornya di sini, lalu tekan enter. Kemudian kita ketik pemerintah Kabupaten Garut, daftar keluarga pegawai negeri sipil. Sudah kita enter, kursornya sudah ada di bawah. Nah, kita tebalkan dulu. Ini Ctrl B. Penting buat kalian yang mempelajari Microsoft Word untuk mengetahui shortcut-nya. Ya, kursornya kembalikan, kemudian enter. Kita kecilkan hurufnya. Di sini ukurannya 12. Kalau mau mengecilkan menggunakan shortcut, gunakan Ctrl Shift koma. Lihat ukurannya berubah menjadi 10. Di sini ada badan, dinas, kantor, kemudian bagian atau kecamatan ya, itu. Terus kita kasih garis, gunakan strip strip bawah ya, pakai tombol shift strip bawah. Kalau yang tidak menggunakan shift itu garisnya tengah.
jadi stripnya yang di tengah. Kecilkan, besarkan. Mana kursornya? Ini karena menggunakan 2019 jadi ngarco, nggak jelas ininya apa kursornya, letak kursornya. Mora mau ikutan? Lalu kita ketikkan 1, mundurkan menggunakan Ctrl Shift M. Lalu hanging indennya kita tarik supaya tidak terlalu jauh jarak antara penomorannya dengan tulisannya, cukup segitu. Kemudian keterangan perorangan, jangan di situ, sini. Nah, itu soalnya ada kucing nih. Mora pengen duduk di apa, Mor? Pengen duduk di kertasnya. Kemudian ketik 1, nama, ya, pakai tab. Kemudian titik 2, spasinya 2 kali. Lalu gunakan stripping seperti tadi, gunakan shift, nama, nip. Nah, supaya karena sama titik 2 dan stripnya kita blok, Ctrl Shift panah seperti ini, kemudian copy, Ctrl C, letakkan di bawah kursornya, kemudian Ctrl V. Bentar. Ctrl V lagi. Ctrl V lagi. Sebenarnya banyak tutorial tentang apapun di YouTube, cuma kebanyakan butuh hiburan saja ketika membuka YouTube. Jadi ketika melihat tutorial itu bawaannya males belajarnya. Ya, itu juga bukan kata orang, cuma saya juga kadang-kadang seperti itu. Tanggal lahir, jenis kelamin, Ctrl V lagi, ya kita paste bisa berapa kali. Agama, kepercayaan terhadap, ya, ratakan menggunakan tab, kemudian Ctrl V lagi. Di sini kita hapus menggunakan backspace. Tuhan yang Maha Esa, tidak usah karena itu lanjutan dari yang atas, tidak usah tab lagi, kemudian enter. Nah, di sini penomorannya terputus, kalian bisa ke atas, lalu gunakan Ctrl Shift C untuk mengcopy format penomoran yang di atas. Ctrl Shift C, kemudian letakkan kursornya di bawah, Ctrl Shift V. Berbeda dengan yang tadi, kalau tadi Ctrl V, kalau ini menggunakan Ctrl Shift V untuk mengcopy formatnya saja, tidak mengcopy, tidak mempaste objek atau mengcopy objek. Nah, ini Ctrl V 10, kemudian dihapus itu ya. Bagi yang sudah oh, ini karena nggak kelihatan, saya copy aja nih. Ctrl C, kemudian Ctrl V, nggak kelihatan. Lalu kita kopikan format yang atas, yang satu Romawi, Ctrl Shift C, kemudian letakkan di bawah, Ctrl V, Ctrl Shift V, lalu A, hapus menggunakan backspace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel kita masukkan, insert 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tarik ke bawah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita masukkan 6, 3, 4, 6, kemudian nomor
huruf kapital semua, nomor, nama, tanggal lahir, tanggal perkawinan, alamat, tanda tangan istri, suami, terus keterangan. Kita blok dari sebelah kiri seperti ini, lalu ke layout itu letakkan di tengah. Perhatikan pointer, gerakan pointernya, saya mengarahkannya kemana. Kemudian kita Ctrl B untuk menebalkan hurufnya. Untuk nomor dikecilkan, lihat gerakan pointernya. Ini klik kiri, tahan, tarik. Tanggal lahir biasanya pendek, tanggal perkawinan juga pendek, alamat biasanya panjang. Sedangkan untuk keterangan itu pendek. Namanya dipendekin aja supaya rata dengan margin ininya. Lihat arah pointernya ya. Klik kiri, tahan, tarik. Kemudian kita perbesar, karena ini hanya format, tidak kita isi kolom bawahnya, baris bawahnya. Kita blok seperti ini. Dari kiri kliknya, klik kiri, tahan, tarik. Itu bloknya. Klik kiri, tahan, tarik. Itu untuk memperbesar salah satu baris yang paling bawah. Lalu ke menu layout, kemudian pilih distribute row. Ini kurang besar, kita besarin lagi. Distribute row. Kalau distribute column itu untuk memperbesar, menyamakan ukuran besar kolom. Jadi hati-hati mengkliknya, tapi coba aja, kalau salah ulang lagi. Gak masalah, jangan terlalu takut dengan komputer. Kira-kira ini besarnya yang sesuai seperti apa. Wah, ada dangdut tuh. Nah, sepertinya cukup. Lalu kita tebalkan ini, kemudian keterangan perorangan yang kita tebalkan. Ingat Ctrl B. Lalu kita blok keterangan perorangan ke bawah, Ctrl Shift panah, tapi arahnya ke bawah. Kita pilih Ctrl 2. Soalnya coba Ctrl 5 dulu supaya cukup. Ya, kayaknya udah cukup. Ctrl 5. Ctrl 5 itu untuk spasi baris 1,5. Ya, Ctrl 5. Ctrl 2 itu spasi barisnya 2. Kalau Ctrl 1 spasi barisnya 1. Masih ada formatnya. Oh, ini juga jarak. Jaraknya cukup enggak? Ctrl Z kalau salah ya. Ya udah, jaraknya kayaknya cukup. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini berhenti di halaman 1. Di sini page 1. Kita break ke halaman kedua dengan cara menekan Ctrl Enter. Nah, di sini lanjutan dari format ini, kita copy formatnya, Ctrl Shift C. Kemudian ke halaman kedua kita tekan Ctrl ENDN akhir, Ctrl Shift P, maka dia akan mengcopy format penomoran yang dari A. Kita lanjutkan anak. Nah, lalu kita masukkan tabelnya lagi, insert, kemudian tabel 1 2 3 4 5 6 kolom. Berapa baris itu? 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti kemungkinan anaknya banyak. Itu 2 3 4 5. Lihat tulisannya 6 7
8 ya. Kita ketik nomor, huruf besar lagi. Lihat arah pointernya, klik kiri tahan, kemudian besarkan. Untuk nama, untuk jenis kelamin biasanya laki-laki perempuan, jadi kecilin lagi. Tanggal lahir itu cukup segini juga. Untuk nama ibu mungkin rada besar. Lalu keterangannya kita paskan di margin. Nah, lihat ya. Lalu kita blok tabelnya dari atas. Nah, seperti itu. Karena tadi mengikuti jarak paragrafnya yang 1,5, kita kasih 1 spasi baris lagi, Ctrl 1. Aduh, salah tekan. Ctrl 1. Ya, itu udah 1 baris. Kita blok dari kiri seperti ini. Ke layout ke tengah. Kita tebalkan, Ctrl B. Udah. Lalu kita besarkan sedikit. Mudah-mudahan keikuti. Lalu kita tarik paling bawah. Jadi kita tarik paling bawah. Bisa diblok dulu, bisa itu dulu, nggak masalah. Lalu kita blok dari kiri. Kemudian pilih di menu layout distribute row. Masih kurang besar. Kita besarin lagi. Kalau namanya panjang kan bisa ditulis ke bawah, itu tujuannya. Nah, untuk anak di sini kadang-kadang saya lupa blok dari kiri, ingat, lihat pointernya. Ctrl B, tebalkan. Lalu kasih jarak, enter. Kemudian kita kasih untuk tanda tangan, masukkan tabel 2, klik menu insert, tabel 2 kolom ya. Nah, di sini masih 1,5 spasi. Kita blok tabelnya, lihat ininya pointer, kemudian tekan shortcut Ctrl 1. Kita ketik di sini, enter dulu supaya sejajar dengan yang sebelahnya. Kita ketik kita klik kita pencet Ctrl E ya, untuk ke tengah, atasan langsung. Ini masih kecil, saya blok ke kanan, kemudian saya besarkan jadi 12. Ctrl Shift titik ya, Ctrl Shift titik. Lalu kita kasih garis, ingat tadi menggunakan Shift terus tekan strip, dia akan membuat garis. Ingat di akhirnya kasih spasi supaya tidak membuat garis panjang. Nah, seperti itu. Kemudian tekan nip, ketik nip. Kok tekan sih? Iya, seperti itu. Kita kopikan, Ctrl Shift arahkan ke atas seperti ini. Ctrl C, copy. Kemudian arahkan ke kolom yang kedua. Kalian akan tahu kenapa tadi sebelumnya dikasih enter 2 kali. Garut, kita kasih titik-titik untuk tanggal itu ya. Kemudian enter, kita sejajarkan dengan enter, batuk dulu. Mana tadi kursornya yang membuat kasih koma tadi. Kalau kita sudah copy yang di kolom pertama, kemudian kita paste di kolom kedua.
Lalu kita blok, kita hilangkan garisnya, itu ada di menu home. Pilih no border, bisa juga menggunakan menu desain, pilih border, pilih no border. Itu untuk menghilangkan garisnya. Jadi penggunaan, nanti jawab dulu WA. Ya, sudah beres. Buat yang kedua, kita lanjut ke lembar berikutnya. Letakkan kursor di paling bawah, kemudian tekan Ctrl Enter untuk halaman selanjutnya. Tekan juga Ctrl 1 untuk spasi satu baris. Kita lanjut ke format berikutnya. Kita mundurkan dulu, Ctrl Shift M. Ya, ini udah ukurannya 10, ukuran hurufnya. Satu A, bentar, ukurannya 1A atau edaran kepala badan, kasih tab administrasi kepegawaian negara, Ctrl M. Mana itu kursornya, kemana? Oh, nggak bisa Ctrl M, arahkan ke menu ini. Nah, seperti itu. Nomor, kasih tab 08 SE 1983, tanggal 26 April 1980. Oh, hapus Aprilnya. Seperti itu. Backspace, mundurkan ke belakang, enter. Garut, titik-titik untuk tanggal kepada yang terhormat Bapak Bupati Garut, tab melalui BTH kepala kecil, ini tulisannya Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut di pakai spasi, D-nya kecil, push, kasih jarak, enter, dan tekan laporan perkawinan pertama. Blok, Ctrl U, Ctrl B, ke akhir, hilangkan lagi, Ctrl U, Ctrl B, kemudian enter, Ctrl J, rata kiri kanan, ketik 1.
kita lihat dulu formatnya. Ya, ya. Nama ini titik 2-nya sama. Aduh, salah. Kita blok dulu yang atas. Ctrl C, kemudian letakkan ke bawah, Ctrl V. Salah. Ngebloknya benar, Ctrl C, kemudian letakkan bawah, Ctrl V. Ctrl V. Organisasi kayaknya hampir sama dengan yang tadi. Instansi. Tempat tanggal lahir. Harga itu gunakan spasi. Agama. Alamat. Hapus K-nya, kemudian kita arahkan ke sini. Kita kopikan spasi dari titik 2 sampai garisnya yang pas. Kemudian Ctrl V. Lalu lanjutkan dengan ini, memberitahukan dengan format bahwa saya, nah itu kita majukan sejajar dengan A. Kalau tidak, arahkan pointer ke sini. Nah, seperti ini ya. Indennya bahwa saya titik 2, enter. Kasih strip lagi menggunakan shift. Kita langsungkan pernikahan pertama di kampung harus panjang ini, yang ini harus panjang. Kampung desa kecamatan kabupaten Malang. Langsungkan pernikahan pertama dengan wanita pria berikut di bawah ini. Salah. Nama kita kopikan yang atas, gunakan tab dulu, kita kopikan titik 2, Ctrl C, letakkan kursor gitu di tab,
Ctrl V. Jabatan angkat golongan, terus apa lagi nih, satuan sanksi kelamin alamat. Sebenarnya bisa di copy dari atas, cuma saya lupa. Aduh, ratain dengan titik 2-nya seperti itu, arahin akhir, perhatikan baik-baik. Ctrl Shift untuk panah untuk memblok, Ctrl V supaya sama garis-garisnya. Kemudian kita kopikan angka 1 formatnya di sini, Ctrl Shift C. Ini sudah banyak pengulangan, jadi mustahil kalian tidak paham. Bersama ini dilampirkan. Nah, ini huruf B-nya otomatis besar. Kita gunakan Shift F3. Hapus penomorannya menggunakan backspace. Ctrl Shift B untuk penomoran 3. Ctrl Shift P untuk salah, kursornya pindah. Ctrl Shift P. Kita kasih jarak, itu bunyi enter beberapa kali. Kemudian biasa kita kasih tabel 2 kolom untuk membuat tanda tangan. Lalu kursornya sudah dalam tabel, kita pertengahkan, lalu kita ketik mengetahui atasan mana ini tadi, langsung kita kasih garis menggunakan shift dan tombol strip gunakan nib, ketik nib, Ctrl tab, ini gunakan Ctrl tab. Oke, lalu pindahkan ke kolom kedua, kita ketengahkan Ctrl E, kemudian format saya kita kopikan dari sini. Mana Muna tadi? Minum kuning. Buat yang belum tahu siapa Muna dan Kimura, itu kucing saya, itu juga ada di channel saya di playlist kucing. Nah, ini untuk menghilangkan garisnya no border, itu ada di desain
boleh juga kalian pilih di menu home. Oke, kayaknya sudah. Sekarang kita kasih jarak untuk kita beresin nih, atasin scroll. Nah, ini kita beresin dari atas supaya nggak ada yang ketinggalan. Lampiran 1A, mudah-mudahan benar ini. Tebalkan Ctrl B, lalu majukan Ctrl M. Nah, ini Ctrl M nya nggak jalan, kita pakai indent di sini di menu home. Nah, begitu. Nah, rapi kan? Kemudian Garut di blok ke sini, kita indent lagi. Nah, ini Garutnya rada, nah begitu. Ini formatnya beda. Nah, pakai tab ya mendorongnya. Ini koma atau titik 2 sih. Kita cek lagi formatnya. Kita udah berapa menit ini? Kita lihat formatnya. Oh, titik 2. Garut di Garut. Kita kasih spasi baris 1,5. Kita blok dari sini, Ctrl Shift ke bawah. Sampai ya, sampai sini aja biar enak ngisinya. Ctrl 5. Waduh, nggak cukup. Berarti kita nggak cukup ya. Buat yang nggak cukup kayak gitu, bisa Ctrl Z ya. Aduh, bingung ini soalnya nggak cukup. Coba kita pakai di blok apa more, kita pakai 1,15. 1,15. Coba kita blok sini supaya enak orang isinya. Kita pakai 1,15. Lalu kita arahkan sebagai, tekan Ctrl 0 untuk jarak. Kita lihat ke bawah apakah masih ada sisa. Nih, kayaknya masih ada sisa. Masih ada belum? Udah habis. Udah cukup kayaknya segini supaya mudah ngisinya. Ini ada yang kurang dorong, ini nggak rata. Nah, itu udah. Pakai spasi aja dorongnya. Ini juga alamat cuma satu aja nih. Oh, pantes ini ada 2 soalnya. Kita blok, delete, Ctrl 0. Aduh, enter aja lah, hapus, enter, ke atas lagi, hapus, enter, ke atas lagi, hapus. Tuh, sudah cukup. Tapi kayaknya ini garisnya panjang, jadi kita panjangin aja, formatnya panjang. Ini Ctrl C, blok, copy, nah kayak gitu. Supaya isinya panjang. Ini nyesuaiin formatnya, garisnya Ctrl V. Ini cukup copy sekali. Iya, beres.
Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Ini garisnya ya kita panjangin. Ctrl V. Kita cek lagi. Iya. Mana ini? Nama NIP, jabatan, pangkat, golongan, satuan organisasi, instansi, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, ya nama NIP. Mudah-mudahan oke. Kayaknya sudah dicek. Oke, sekarang kita cetak. Ini ada 3 lembar, jadi kita cetak halaman 1 sampai 3 saja. Ctrl P. Letakkan di sini 1, kemudian strip 3. Berarti halaman 1 sampai 3. Walaupun di sini ada 1 of 4, berarti ada 4 lembar. Kita print 1 sampai 3 karena halaman 4-nya kosong. Oke. Kayaknya sudah cukup segitu tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktunya mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, baik untuk tutorialnya, kucingnya, ya, apapun yang kalian suka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.